Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan rahmat Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan anak Tuhan, dalam pendidikan mereka, kami mau diperlengkapi oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Kali ini kami datang memohon, karena kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita dari Matius, pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, demikian firman Tuhan diberikan bagi kita. Ya, anak-anak, kita tahu cerita Alkitab ini cerita tentang rancangan kelahiran Yesus. Ketika Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, dalam adat istiadat Yahudi, pertunangan itu adalah salah satu tahap dalam hubungan seorang pria dan wanita. Ya, sekarang juga ada sih ya kalau orang bertunangan. Pertunangan itu juga diketahui oleh umum. Tetapi pertunangan dalam tradisi Yahudi adalah ini seperti perjanjian yang justru dilakukan oleh para orang tua kedua belah pihak yang bersedia melanjutkan pertunangan itu ke tahap pernikahan, dan pertunangan itu mengikat. Ya. Nah, dalam masa pertunangan mereka sudah dikenal sebagai dalam tanda petik itu suami istri, tetapi belum boleh hidup satu rumah atau hidup bersama sebagai suami istri. Jadi, apakah pertunangan itu bisa dibatalkan? Bisa, ya. Itu malah disebutnya dengan perceraian, ya, termasuk dalam perceraian. Nah, pada waktu Yusuf bertunangan dengan Maria, Yusuf begitu terkejut ketika Maria itu mengandung. Pada waktu itu Yusuf belum mengetahui bahwa Maria tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus. Itulah sebabnya ia bermaksud secara diam-diam menceraikan tunangannya itu. Nah, muncul pertanyaan di sini, kenapa bercerainya harus diam-diam? Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi, maka akan sangat jelas bahwa seorang suami itu bisa menceraikan tunangannya di depan umum dengan alasan tertentu. Yusuf juga bisa menuntut Maria di depan pengadilan untuk bercerai dengan alasan Maria sudah mengandung, ya, bukan dengan saya. Jika Maria dituntut dengan alasan di pengadilan, maka Maria akan mendapatkan hukuman, dan biasanya hukuman yang berlaku saat itu adalah dilempari dengan batu. Tetapi ada alternatif kedua yang ditempuh oleh Yusuf, yaitu menceraikannya dengan diam-diam. Dalam tradisi Yahudi, menceraikan tunangan dengan diam-diam itu ada saksi, paling sedikit 2 orang. Dengan demikian Maria tidak dipermalukan, ya, tidak dicemarkan namanya. Bahkan Maria bisa terhindar dari hukuman yang berat, yaitu dilempari dengan batu. Sikap Yusuf ini menunjukkan
kebaikan hatinya yang luar biasa. Ya, secara manusia langkah yang dilakukan oleh Yusuf sebelum bermimpi ini langkah yang bijaksana. Nah, persoalannya mengapa Yusuf bisa memilih langkah yang bijaksana ini? Kok Yusuf itu baik sekali, sabar, murah hati, sekaligus juga tegas dengan menceraikan Maria, tunangannya itu? Jawabannya ada di ayat 19, bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Nah, dalam pengertian ini, kata tulus di sini adalah sikap hidup yang mentaati hukum agama. Artinya Yusuf itu seorang yang taat kepada hukum-hukum, di mana Taurat itu mengajarkan untuk mengasihi, Taurat itu mengajarkan untuk saling menjaga, untuk melakukan kebaikan dan seterusnya. Jadi Taurat ini justru membentuk karakter Yusuf ini menjadi seorang yang penuh dengan kasih, kemurahan hati, kebaikan, tetapi juga tegas. Nah, sampai di sini bagian ini, ya Tuhan juga ingin kita memiliki hidup yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan ingin kita itu seperti Yusuf yang mencintai Tuhan, menggumuli, memahami kehendak Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan itu akan membangun karakter yang baik, semakin lama semakin baik, menjadikan kita bijaksana di dalam hidup, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau ada kalimat diberkati untuk menjadi berkat, jangan salah. Berkat Tuhan itu datang kepada orang yang dekat dengan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Tetapi menjadi berkat itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu maunya Tuhan itu bagaimana. Dan kita tahu kehendak Tuhan kalau kita memahami firman Tuhan. Orang yang menjadi berkat itu seperti Yusuf. Seorang yang dulunya pemarah misalnya, dia bisa jadi penyabar. Dulu pendendam, sekarang mengampuni. Dulu hanya mementingkan diri sendiri, sekarang memikirkan orang lain. Perubahan-perubahan itu terjadi karena firman Tuhan, tidak terjadi seketika. Nah, persoalannya, kalau kita itu menjadi berkat, kalau kita mau diberkati dan jadi berkat, apakah firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Apakah kita itu punya ketulusan hati yang menempatkan firman Tuhan itu dekat dengan kita, dengan hidup kita? Atau jangan-jangan firman Tuhan itu cuma di mulut doang gitu. Agamanya aja Kristen, tapi tidak menunjukkan kekristenan dalam hidup. Nah, seorang anggota jemaat, ini sebuah cerita ya. Seorang anggota jemaat memberitahu pendetanya, "Pendeta, saya akan pergi ke Yerusalem. Waduh, kami akan mampir ke Gunung Sinai. Nanti di Gunung Sinai, saya akan menyerukan 10 hukum Taurat dengan keras-keras." Ya, sama seperti Musa dulu. Begitu senang. Saya akan bacakan itu dengan keras-keras. Karena naik ke Gunung Sinai itu sangat melelahkan dan tinggi sekali. Tapi saya akan berjuang untuk melakukannya. Kemudian pendetanya mengatakan, "Pak, tahu enggak? Saya memikirkan satu ide yang lebih baik daripada itu. Kalau pergi ke Yerusalem, biayanya berapa? Ya, sekian puluh juta. Wah, luar biasa ya. Berapa lama perjalanan? Waduh, mungkin sekian belas jam." Pendetanya bilang begini, "Daripada menempuh perjalanan ribuan kilometer, belasan jam, dengan puluhan juta rupiah untuk membaca 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai, mengapa Anda tidak tinggal di rumah saja dan mentaati 10 perintah Tuhan itu, lalu menjadi berkat bagi orang-orang miskin dengan uang puluhan juta itu?" Lalu dia mulai mikir. Ya memang, kadang-kadang kekristenan itu hanya sifatnya simbolis gitu. Ya boleh, tentu saja boleh saja kita mau jalan-jalan kalau punya uang. Tetapi cerita ini mau mengatakan, jangan kekristenan, jangan iman itu tuh cuma di mulut. Jangan cuma mau dipamerkan aja, jangan cuma di KTP. Tunjukin dong iman kita itu bagaimana. Pada waktu Yusuf hendak melaksanakan rencananya, ternyata untuk menceraikan itu ya, ternyata malaikat Tuhan itu datang dan berbicara kepada Yusuf. Ya Yusuf sebelumnya nggak tahu rencana keselamatan itu. Ternyata malaikat Tuhan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Nah,
sebenarnya perintah dari Tuhan ini bukanlah hal yang gampang ya bagi Yusuf. Ya, dia bisa saja tidak mentaati perintah Tuhan. Kenapa? Pertama, peristiwa itu nggak masuk akal manusia. Bagaimana bisa Maria mengandung tanpa laki-laki? Kan nggak masuk akal menurut manusia. Kedua, kalau Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, wah ini tugas tambahan, nggak gampang. Orang-orang akan mengucilkan, orang akan bilang, ah bodoh kamu, itu bukan anakmu, ngapain dirawat, ngapain dipelihara, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf kemudian membawa keluarganya mengungsi sampai ke Mesir karena ancaman Herodes. Yusuf kemudian membawanya ke Nazaret bersama dengan Yesus. Dan bagaimana Yusuf dengan Maria berusaha mencari Yesus di bait Allah ketika umurnya 12 tahun. Tugas dan tanggung jawab Yusuf itu nggak mudah, tidak gampang, tidak murah. Ya, makan hati, capek, ya harus kemana-mana, menghindari ancaman-ancaman. Apakah Yusuf menolak? Tidak. Ya. Karena pada ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yusuf nggak komplain, Yusuf nggak berargumentasi. Tanpa keraguan sedikit pun, dia mentaati perintah Tuhan. Ya, ketaatan itu penting kalau kita mau ikut Tuhan. Sebab ketaatan itu mendekatkan hati kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan itu sudah memberikan keselamatan, Tuhan itu sudah memberikan berkat, lalu kita mau beri apa nih buat Tuhan? Kalau Tuhan itu memberikan pernyataannya kepada kita, supaya kita melakukan tugas tanggung jawab kita, pelayanan kita, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, terus kita jawab apa? Apakah kita seperti Yusuf? Oke Tuhan, waduh berat nih, susah nih. Oke, gitu. Atau, aduh kok susah bener sih Tuhan, besok aja deh, atau dia saja deh, atau kapan-kapan aja deh Tuhan. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Kalau Tuhan itu mau meninggalkan kemuliaan, meninggalkan kerepotan, meninggalkan hal-hal yang terbaik, kenyamanan dalam kerajaan surga untuk kita, terus kita mau berikan apa? Kalau kita menolong seseorang, kita repot sekali nolong orang, kita sampai susah, sampai sakit, masuk rumah sakit karena menolong orang. Lalu kita bilang sama yang ditolong ini saya mau tolong kamu, tapi kamu yang pergi sendiri bayar ke sana ya. Kamu lakukan ya. Ini uangnya, saya udah kerja keras sampai saya masuk rumah sakit nih, saya kasih uangnya. Lalu yang ditolong bilang, kapan-kapan aja deh. Susah, saya mau ke sana, repot nih, mau bayar ke sana, capek. Kira-kira kita akan bilang apa? Buset dah, saya sampai masuk rumah sakit mau cari uang ini buat kamu, supaya kamu bisa mampu selamat dari tagihan ini. Lah kamu untuk bayar ke sana aja nggak mau repot, nggak mau capek. Lalu saya ini apa? Bagaimana? Oh, rasanya tuh gimana gitu ya. Banyak orang Kristen mau keselamatannya, Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan selamatkan aku Tuhan. Tuhan bilang, oke aku berkati, oke aku kasih keselamatan. Tapi kamu hidup yang benar ya, jaga keselamatannya. Repot Tuhan, males. Tapi berkati aku ya. Kira-kira Tuhan bilang apa? Yusuf dalam ketaatannya, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa argumentasi. Sebuah ketaatan membuat semua manusia mengalami berkat dan keselamatan. Jangan-jangan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, ada banyak orang juga diberkati dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau Tuhan merancang yang terbaik, kita perlu percaya, kita perlu taat, supaya apa yang kita kerjakan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Ada begitu banyak pergumulan dan tantangan ketika kami mengikut Kristus. Tapi hari ini kami diingatkan dan belajar dari Yusuf, bagaimana ia dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kesusahannya bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun tidak menyenangkan, tetapi semua
akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami, anak-anak Tuhan, terus diperlengkapi dan menunjukkan kehidupan yang dekat kepada Tuhan. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami serahkan juga anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, dalam mempersiapkan masa depan mereka di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Saat ini kalau mereka dalam melaksanakan ujian-ujian akhir semester, biarlah Tuhan mampukan mereka belajar dengan baik untuk mempersiapkan kehidupan mereka lebih baik. Terima kasih ya Allah, kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.